penabur mungkin kalian belum paham apa sih Dove itu, mungkin kayak pernah dengar aja gitu ya. Teman-temanku ikut Dove gitu, teman-teman gue ikut Dove nih, atau gue mau Dove dulu, apa sih Dove itu gitu. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Dove, dan kebetulan hari ini saya nggak bisa full ya. Jadi setelah ini setengah jam saya akan harus mengajar lagi sampai habis. Jadi kebetulan hari ini full, jadi nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Sandy. Jadi mungkin setengah jam pertama saya, setengah jam kemudian Ibu Sandy, gitu ya. Oke, kita mulai saja untuk presentasi tentang Dove. Tunggu sebentar ya. Nggak bisa. Application window. Nah, sepertinya saya ada kendala sedikit ya. Tunggu sebentar. Oke, entah ya, scan aja deh. Oke ya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang Dove ya. Apa sih Dove itu? Tunggu sebentar ini. Nah, oke. Ini bisa dibaca di sini ya. The Duke of Edinburgh International Award. Ya. Nah, ini singkatannya Dove itu ya, The Duke of Edinburgh International Award. Atau dulu mungkin sewaktu kalian baru masuk SMP gitu ya, itu nama IYP, International Award for Young People. Dulu namanya IYP, tapi mulai 2 tahun lalu sudah diganti dengan Dove, The Duke of Edinburgh International Award. Saya sendiri bersama Ibu Sandy sudah menjadi pembina untuk Dove sejak tahun 2018. Jadi 2018-2019, 2019-2020, dan 2020-2021 yang sekarang ya. Oke, ya coba kita lihat ya, apa sih Duke of Edinburgh International Award itu? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih orang ini, The Duke of Edinburgh, gitu ya. Nah, The Duke of Edinburgh sebetulnya adalah Pangeran Philip. Nah, mungkin kalau kalian suka sejarah, atau kalian pernah membaca di mana gitu ya, Pangeran Philip ini yang mendirikan The Duke of Edinburgh International Award. Itu pada tahun 1956 di Inggris, United Kingdom. Ya. Nah, ini uh, simpelnya orang-orang biasa menyebutnya sih Duke of Edinburgh aja. Duke of Edinburgh, gitu ya. Bukan Duke of Edinburgh ya, tapi Duke of Edinburgh. Bacanya seperti itu, pronunciation-nya ya. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi memang bacanya Duke of Edinburgh. Oke, tapi kalian tidak usah susah-susah menyebutnya Duke of Edinburgh ya. Cukup sebut Dove aja udah. Dove IA gitu. Duke of Edinburgh International Award, yes. Sorry, presentnya belum muncul. Belum muncul ya? Tunggu ya. Kalau ada kendala ke kita juga nggak apa-apa, Sir, kooperator. Oke, udah muncul belum? Oh, can share your screen. Tunggu dulu ya. Tunggu bentar. Wow, kenapa ini? Tadi bisa padahal. Window. Coba ini. Muncul udah? Nah, ya. Oke, siap. Oke, siap. Sip. Terima kasih, Sir. Nah, ya. Ini bapaknya nih, Pangeran Philip ya. Nah, memang dia ini pada tahun 1956, tapi orang biasa menyebutnya Dove aja, bukan Duke of Edinburgh. Terlalu panjang mungkin ya. Oke. Lalu apa sih tujuannya didirikan Duke of Edinburgh International Award ini atau Dove IA ini? Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk membantu kaum muda di seluruh dunia seperti kalian-kalian ini yang umurnya masih belasan untuk mengembangkan potensi diri kalian, potensi yang ada di dalam diri kalian sesuai minat dan bakat kalian. Jadi kalian itu bukan hanya diharapkan menjadi remaja yang kerjanya cuma main Mobile Legend aja atau cuma nonton YouTube aja, tapi kamu harus punya impact buat sekeliling kamu. Kamu punya menjadi pribadi yang positif, kamu bisa berkembang gitu ya. Kamu bisa berkembang, kamu punya skill yang bagus, kamu punya kemauan untuk terus belajar, lalu kamu juga punya manfaat buat orang lain. Seperti itu. Nah, jadi di sini disebutnya pembinaan penghargaan untuk remaja yang telah melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.
serta memiliki motivasi untuk maju dan berprestasi. Kamu diharapkan punya motivasi untuk maju dan berprestasi. Ini yang susah gitu kan. Sebetulnya kalau kamu hidup di masyarakat dan kamu hidup di lingkungan sekolah, yang susah itu adalah kamu punya motivasi nggak untuk maju dan berprestasi gitu. Jadi kalau kamu sekolah lalu datang, tujuannya apa nih? Tujuan saya mau belajar bukan mau main gitu. Main itu side job gitu kan, tapi tujuan utamanya kan untuk belajar. Tapi kalau kamu nggak punya motivasi untuk maju dan berprestasi, nah itu maka tujuan utama kamu pasti akan melenceng ke tujuan kamu yang lain-lain gitu kan. Main lah, bercanda sama temen lah, dan sebagainya macam. Itu kan side dish-nya ibaratnya kalau kita makan gitu ya. Nah, di sini sebutnya penghargaan internasional tanpa harus bertanding. Loh, kok bisa tanpa harus bertanding? Penghargaan tapi tidak harus bertanding gitu. Loh, namanya penghargaan ya pasti setelah kita bertanding gitu kan. Kamu main bola, menang, dapat penghargaan gitu kan. Kamu ikut kompetisi, menang, dapat penghargaan kan biasanya seperti itu. Tapi disebutnya penghargaan tapi tanpa harus bertanding. Sebetulnya harus bertanding dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Loh kok bertanding dengan diri saya sendiri gimana Pak? Nah, ketika kamu melakukan sesuatu, misalkan kamu mengerjakan tugas gitu ya, lalu kamu nggak selesai. Kenapa nggak selesai ya? Mungkin karena kamu terdistract karena kamu lihat YouTube. Kamu terdistract karena teman kamu ngajak main atau ngajak ke mall. Itu sebetulnya kamu tidak bertanding melawan siapa-siapa, melainkan kamu bertanding melawan dirimu sendiri. Begitu. Jadi, Dove ini mengajak kamu bertanding melawan dirimu sendiri. Dia mengajak kamu untuk tetap konsisten dalam mencapai tujuanmu. Begitu. Jadi Dove ini mengajak kamu untuk menjadi pribadi yang konsisten, menjadi pribadi yang benar-benar fokus terhadap goal kamu di masa depan. Misalkan kamu mau jadi pemusik, maka Dove ini mengarahkan kamu untuk tekun berlatih, terus berlatih, tanpa terdistract hal-hal yang lain. Dan ini mendisiplinkan seperti itu. Jadi sistemnya Dove ini adalah mendisiplinkan. Bagaimana cara mendisiplinkannya nanti kita bahas. Jadi seperti itu. Jadi kamu tidak berkompetisi melawan temanmu, enggak. Gitu. Jadi kalau saya ikut Dove, teman saya ikut Dove, kita nggak saling bertanding. Kita bertanding masing-masing melawan siapa? Melawan diri kita masing-masing. Seperti itu. Itulah uniknya. Gitu ya. Oke. Next, fun and challenging. Fun-nya di mana dan challenging-nya di mana. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, Dove ini sendiri karena sudah berdiri dari tahun 50-an ya, dan masuk Indonesia itu sekitar tahun 92, 93, 90 awal, 90, 91, 92, sekitar tahun segitu. Ya, itu masuk ke Indonesia sekitar tahun segitu. Tapi di luar negeri itu sudah lama sekali, tahun 50, 60-an. Nah, ini sudah diikuti oleh 144 negara, termasuk Indonesia. Ya, kita di Penabur ini kebetulan punya center sendiri untuk Dove, gitu. Jadi mungkin sekolah-sekolah lain nggak ada Dove seperti ini. Kalau kamu gabung ke sekolah seperti katakanlah apa sekolah-sekolah swasta lain gitu ya, kita nggak boleh sebut merek ya. Itu belum tentu ada karena untuk program Dove ini sebetulnya cost-nya cukup mahal seperti itu. Jadi Penabur kebetulan salah satu center yang dipercaya oleh Dove untuk menjadi basis bagi siswa-siswinya untuk berkegiatan dalam Dove ini. Nah, 144 negara, 8 juta partisipan. Itu banyak sekali ya. Penduduk Depok aja tuh hanya 3 juta. Ini berarti sekitar 2-3 kali penduduk Depok gitu aja, itu banyak banget gitu. Untuk ukuran tidak semua sekolah mengikuti ya. Sekolah ada ya tentu sedikit, tapi kayak semua sekolah mengikuti. 8 juta partisipan, 144 negara. Itu sekarang ya. Jadi overview-nya seperti itu. Jadi kalau kamu lihat gambarnya di sini gambarnya orang pada camping segala macam ya ini salah satunya, tapi kamu tidak akan seperti ini terus-menerus gitu. Ini namanya ekspedisi gitu ya. Ini nanti akan ada di akhir program kamu. Tapi selama ini ya kamu nggak seperti ini setiap minggu ya. Oke, siapakah peserta Dove IA? Yang pertama adalah semua peserta atau pemuda di dunia. Pesertanya adalah remaja atau pemuda di dunia yang usianya 14 sampai 25 tahun. Berarti saya udah nggak bisa ikut lagi nih. Kenapa? Usia saya sudah 26, berarti saya udah nggak boleh ikut lagi. Tapi untuk jadi leader masih bisa. Jadi kan saya leadernya nih gitu kan. Saya dan Bu Seni adalah leader Dove. Nah, tapi untuk peserta itu hanya dari 14 sampai 25 tahun. Kurang dari itu nggak boleh, lebih dari itu juga
nggak boleh gitu. Oke, melakukan 4 bidang secara kontinu yang dipilihnya sendiri. Nanti 4 bidangnya kita bahas ya. Pokoknya kita punya 4 bidang, itu yang harus kamu lengkapi dalam jangka waktu tertentu. Dan dapat berkomitmen dengan waktu. Ini ya, nomor 4 ini yang paling penting teman-teman. Dapat berkomitmen dengan waktu. Kalau kamu tidak dapat berkomitmen dengan waktu, dijamin kamu tidak akan berhasil menyelesaikan program kamu. Oke? Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ya mungkin programnya ngapain aja itu kita bahas nanti ya. Lalu kenapa sih Dove ini penting gitu? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ini diam-diam aja nih. Nah, ini pada diam-diam. Kalau mau nanya di chat juga boleh kok. Ini sejauh ini sih udah ada yang nanya nih. Siapa nih? Oh, belum ada yang nanya. Nanti kita tunjuk ya. Sampai ada yang nanya. Oke. Ini ada berapa orang? 100. Jen, pesertanya ada semua Jen? Untuk hari ini? Untuk peserta 131. 131. Oh, banyak tuh 131 ya. Berapa kelas tuh? 4 kelas ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan ya. Oke. Next. Nah, ini. Jadi kalau kamu ikut Dove, itu ada 3 level. Level pertama adalah bronze, itu minimal kamu 14 tahun. Jadi kalau kamu SMP itu sudah bisa ikut SMP kelas 2, kelas 3. Kalau kamu udah 14 tahun itu kamu bisa ikut. Yang kedua adalah silver, minimal itu 15 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling expert, ini adalah gold. Minimal itu 16 tahun. Ya, minimal banget 16 tahun. Nah, dalam Dove ini ada 4 bidang yang harus kamu lengkapi dalam jangka waktu tertentu. Untuk bronze, silver, dan gold ini beda-beda. Beda-beda jangka waktu. Contohnya kalau bronze cuma 6 bulan, kalau silver 12 bulan, kalau gold dan sebagainya macamnya itu beda-beda. Itu ya. Oke, yang pertama adalah layanan masyarakat atau community service. Nah, community service ini mengajarkan kamu supaya kamu punya pengaruh di masyarakat dan supaya kamu punya manfaat di masyarakat. Jadi mungkin orang-orang zaman sekarang menganggap bahwa generasi kalian adalah generasi yang apatis, gitu ya. Mungkin, ya saya salah satunya sih, gitu ya. Mungkin generasi yang apatis maksudnya gimana ya? Kalian dari lahir tuh sudah ketemu gadget, gitu. Generasi X itu dari lahir sudah ketemu gadget, gitu kan. Nggak seperti saya lahir ya nggak main gadget, mainnya gundu, layang-layang gitu ya. Mungkin kalian baru lahir pasti udah lihat komputer, udah lihat tab, udah lihat laptop gitu ya. Tapi kalau saya kan belum. Lahiran 2005, 2006 kan segitu ya. Tapi kalau saya kan lahir ya belum lihat gadget seperti itu. Jadi saya masih untuk bergaul sama masyarakat asik aja gitu. Tapi apa yang dikeluhkan oleh uh, orang-orang tentang generasi kalian adalah generasi kalian ini agak sulit bersosialisasi dengan masyarakat begitu. Di sini kalian diajarkan supaya kalian memiliki rasa peka, rasa peduli terhadap masyarakat karena kalian hidup tidak sendiri. Gitu. Kalau kamu susah kenapa-napa yang bantuin kan tetanggamu, gitu kan. Sedekat-dekatnya saudara itu adalah tetangga, contohnya kan seperti itu. Nah, di sini kalian diajarkan untuk memiliki kepekaan terhadap masyarakat, gitu. Makanya kalian diajarkan untuk melakukan community service. Yang kedua, itu adalah keterampilan atau skill. Hidup kalau nggak punya keterampilan, itu kalian tidak ada value-nya. Seperti itu. Jadi, apa yang membuat kalian bernilai di masyarakat adalah kamu punya keterampilan dan kamu punya kemampuan yang bisa kamu gunakan untuk membantu orang lain. Ya. Atau minimal keterampilan itu berguna untuk dirimu sendiri. Minimal orang tua saya bisa buat cari makan lah ibaratnya gitu. Jadi kamu hidup tuh nggak kosong-kosong amat gitu loh. Ada value-nya. Kalau kamu punya keterampilan berarti kamu punya value gitu. Semakin banyak keterampilanmu berarti value kamu semakin lebih kan seperti itu. Dan kamu punya sesuatu untuk dipakai sebagai bekal hidupmu. Tuh. Yang ketiga adalah rekreasi fisik. Nah, ini rekreasi fisik. Menurut penelitian yang baru-baru ini saya baca, ya, penelitian dari salah satu jurnal di US, gitu, pemuda Amerika pada tahun-tahun belakangan itu banyak yang menderita obesitas. Nah, rekreasi fisik ini yang ada juga diprogramkan di dalam Dove mengajak semua pemuda, semua teenager seperti itu ya,
itu untuk mau terlibat dalam aktivitas yang melibatkan rekreasi fisik. Contohnya apa? Contohnya kalian jogging, berenang, main sepeda, itu kan rekreasi fisik ya. Itu harus ada gitu. Jadi selain keterampilan, kalian juga harus terlibat dalam rekreasi fisik, olahraga lah ibaratnya seperti itu, yang melatih badan kalian. Jadi badan kalian tuh nggak mager gitu loh. Badan kalian itu nggak cuma diem tidur bobok-bobok di rumah, tapi kalian menjadi pribadi yang kuat baik secara mental maupun secara fisik juga. Ya, kalau keterampilan ini mungkin mengasah kalian secara mental, rekreasi fisik ini melatih kalian untuk lebih berkembang lagi di dalam kesehatan kalian. Kemudian yang keempat adalah ekspedisi atau adventurous journey. Nah, ini yang paling seru. Kalian boleh tanya kakak-kakak kalian yang sudah ikut The V gitu ya. Mungkin kakak-kakak kelas 12 gitu. Nah, ekspedisi ini kita biasanya kalau di penabur dilakukan di Curug Panjang. Ekspedisi ini ngapain sih? Ekspedisi ini melatih kalian untuk uh, memiliki kerjasama yang baik dengan tim. Dan kalian juga diajarkan menjadi pribadi yang tangguh. Gitu. Jadi ada 4 section yang harus kalian lengkapi di dalam Dove ini. Yang pertama adalah layanan masyarakat atau community service, keterampilan atau skill, ya. Yang ketiga adalah rekreasi fisik atau physical recreation, dan yang keempat adalah ekspedisi atau adventurous journey. Nah ini, jadi kalau empat-empatnya ini sudah kalian lengkapi dalam jangka waktu tertentu, itu akan berarti program kalian sukses dan kalian akan mendapatkan penghargaan dari langsung penghargaannya dari Inggris gitu. Jadi penghargaannya bukan dari BPK Penabur, bukan ya. Jadi penghargaannya langsung dari kantor Dove yang di Inggris. Dan percayalah bahwa sertifikat dan penghargaan yang sudah kalian dapatkan ini sangat besar manfaatnya buat kalian. Ketika kalian nanti masuk universitas dan kalian attach itu penghargaan Dove, itu akan jadi nilai lebih, nilai tambah buat kalian bahwa kalian ini adalah pemuda atau anak-anak muda yang memiliki impact lingkungan. Dan itu akan sangat dihargai lebih oleh universitas. Seperti itu. Jadi manfaatnya apa kalau saya udah kayak gitu-gitu nggak ada manfaatnya? Itu manfaatnya. Jadi sertifikatnya bisa kalian fotokopi, kalian attach ke application kalian masuk universitas. Dan itu akan sangat besar sekali nilainya bagi kalian. Dan peluang kalian untuk diterima, terutama universitas-universitas di luar negeri ya, di Eropa, di Amerika, itu akan sangat dipandang sekali penghargaan Dove itu. Begitu. Ada beberapa kakak kelas kalian yang mereka sudah pergi ke Australia dan mereka mau apply scholarship, lalu tiba-tiba mereka balik lagi ke sini. Lah, ngapain kamu ke sini? Saya mau minta sertifikat Dove, sir. Gitu. Ternyata mereka sudah penyematan tetapi belum dapat sertifikat nih. Akhirnya mereka balik lagi ke sekolah untuk minta sertifikat dan PIN. Kenapa? Karena ternyata diminta sertifikat Dove itu. Sertifikat apa aja yang kamu punya yang menunjukkan kalau kamu punya peran dalam masyarakat dan kamu punya impact dalam masyarakat. Dia ingat, oh ternyata saya punya sertifikat Dove. Gitu kan. Akhirnya dia balik lagi ke sekolah, di-attach itu filenya. Seperti itu. Jadi, ketika kamu apply scholarship, ketika kamu apply masuk universitas, terutama universitas di luar ya, itu akan sangat berharga sekali sertifikat ini. Dan kamu akan dihargai dan dinilai lebih oleh orang lain ketika kamu punya sertifikat ini. Begitu. Sejauh ini ada pertanyaan kah? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya. Wah, 130 anak pintar-pintar semua nih berarti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Sir, Oke. kita mau nanya di chat. Oh, ada yang nanya? Oke. Saya bacain aja. Mana nih? Mau nanya, kalau ikut Dove bayar nggak? Nanti kita bahas soal bayar membayar, nanti kita dibahas sama Bu Sandy. Saya membahas fundamentalnya dulu, oke? Nanti kita akan bahas, tenang aja. Kami keep. Thank you ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Oke, kita akan bahas untuk level yang terendah dulu ya. Level yang terendah itu adalah bronze. Yang minimal harus kamu ikuti ketika umur kamu minimal 14 tahun. Nah, waktu total untuk melengkapi bronze ini adalah 6 bulan. Ya. Physical recreation 3 bulan,
Skill-nya 3 bulan, community service-nya 6 bulan. Nah, physical recreation itu dalam bentuk apa? Misalkan kamu olahraga berenang nih, misalkan di sports club gitu kan, sports club kota wisata katakanlah. Saya olahraga berenang nih. Berarti dalam 3 bulan kamu harus konsisten untuk berenang terus. Gitu. Misalkan seminggu sekali saya berenang atau seminggu 2 kali saya berenang di sports club. Kamu berenang, nanti kamu akan dikasih jurnal. Jurnalnya itu harus ada tanda tangan. Katakanlah misalkan pelatih renang kamu atau penanggung jawab yang ada di kolam renang itu misalkan, ya. Atau saya latihan basket gitu kan, eh, saya latihan basket setiap hari Sabtu seminggu sekali. Berarti dalam 3 bulan ini setiap minggu kamu wajib latihan basket dan nggak boleh alfa, nggak boleh absen. Kalau sakit gimana, sir? Kalau misalkan saya lagi sakit atau saya lagi ada urusan keluarga, itu harus dibayar nanti setelah 3 bulan ini selesai. Ya, misalkan kamu bolongnya 2 kali, ya berarti kamu dua kali bolong itu harus kamu bayar nih, ya, ya. Saya tahu nggak kalau misalkan saya bolong? Saya nggak tahu, kamu yang tahu. Kan kamu berkompetisi lawan dirimu sendiri gitu ya. Saya tahunya dari mana? Dari jurnal aja. Oh, 3 bulan. 3 bulan kali 4 berarti harusnya kan misalkan ada 12 kali berarti gitu kan. Sebulan kan 4 kali. Berarti kalau misalkan 3 bulan berarti kamu harus 12 kali. Kalau list kamu sudah 12 dan tanggal-tanggalnya jelas, materi apa aja yang kamu pelajari itu jelas, itu kamu sudah dianggap menyelesaikan physical education. Tuh. Jadi, eh, saya akan tahu dari jurnal yang kamu catat, ya. Dan setiap pertemuan itu kamu harus berkembang. Misalkan hari ini saya bisa gaya dada, minggu depan saya bisa gaya apa lagi, minggu depan lagi saya bisa gaya apa lagi. Nah, itu harus berkembang terus. Jadi perkembangannya stabil. Kalau enggak nanti pasti kamu akan saya panggil dan kamu akan saya tanya-tanya, ini kenapa kamu kok gini-gini aja udah 3 bulan bisanya gaya dada doang kan gitu kan. Nggak belajar skill yang lain gitu kan. Misalkan gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah skill. Nah, skill ini juga 3 bulan. Skill ini contohnya apa? Misalkan kamu les bahasa Jerman atau kamu kursus piano. Nah, itu termasuk skill gitu kan. Skill ini 3 bulan nih. Jadi 3 bulan ditambah 3 bulan. Dan community service ini 6 bulan nih. Community service itu ngapain? Community service itu adalah kegiatan kamu membantu orang lain tanpa mendapatkan bayaran. Jadi kalau dulu kita punya program yang mirip-mirip gitu ya, itu seperti CSP gitu. Tapi ini 6 bulan. Dan ini harus rutin. Misalkan seminggu sekali ya berarti kamu harus seminggu sekali kamu bantuin itu orang. Misalkan kamu bantu tetanggamu, katakanlah ya. Misalkan kamu bantu tetanggamu jaga toko selama 6 bulan. Nah, 6 bulan tuh kamu nggak boleh dibayar. Kamu tidak boleh menerima bayaran sepeser pun. Namanya aja service kan, bukan kerja. Kecuali kalau kamu kerja, baru namanya boleh dibayar gitu kan. Tapi 6 bulan itu kamu nggak boleh dibayar. Misalkan kamu jaga pet shop atau kamu jadi kasir di toko tokonya siapa gitu, toko 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 di ruko apa sentra Eropa atau apa, kamu jaga toko di situ misalkan selama 6 bulan, itu namanya community service, ya. Atau kamu bantu untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus di lembaga apa, panti asuhan atau apa, itu namanya community service selama 6 bulan, dan itu nggak boleh putus. Yang terakhir ada adventure journey, itu 2 hari 1 malam untuk yang program bronze. Nah, 2 hari 1 malam itu berarti hari ini dan hari besok terus pulang. Udah gitu doang. Di mana adventure journey itu biasanya kita berangkat sama-sama ke Curug Panjang di daerah Cisarua. Nah, kalau kalian pernah ke Curug Panjang mungkin sudah familiar dengan tempat itu. Kalian di sana akan melaksanakan berkemah selama 2 hari 1 malam. Dan itu percaya sama saya itu seru banget gitu. Jadi itu tidak seperti Raimuna. Kalau Raimuna kan biasanya kalian uh, di Raimuna kan ada tukang cilok gitu ya, ada tukang gorengan. Kalau di sana kan nggak ada gitu. Jadi kalian benar-benar harus mandiri. Dan itu seru banget. Jadi boleh tanya senior-senior kalian, itu seru banget. Kalian bisa ketemu sama teman-teman dari luar penabur kota wisata, bisa ketemu teman-teman dari SMAK 1, SMAK 2, SMAK 3. Jadi semuanya tuh ngumpul jadi satu di situ dan kalian akan berkelompok di situ. Mungkin untuk tahun ini selama pandemi ini Adventurous Journey itu nggak ada gitu. Jadi untuk tahun ini mungkin ada kebijakan baru, dan untuk tahun ini Adventurous Journey nanti mungkin akan dilaksanakan secara online ya. Jadi untuk tahun ini nggak ada dulu gitu. Jadi harapannya sih tahun depan sudah normal. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah silver. Physical recreation-nya 6 bulan.
Skill-nya 6 bulan, community service-nya 6 bulan, yang melanjutkan dari bronze. Jadi kamu bronze dulu, baru lanjut ke silver. Bisa nggak langsung ke silver? Bisa, tapi kamu harus menempuh physical recreation 6 bulan, skill-nya 6 bulan, community service-nya 12 bulan. Apakah kamu sanggup? Belum tentu. Gitu. Jadi saran saya adalah kamu ambil silver dulu, baru lanjut ke bronze nanti kelas 11 misalkan gitu. Jadi kelas 10 kamu ambil silver bronze dulu, baru nanti kelas 12 ambil silver, kelas 11 ambil silver gitu ya. Nanti kelas 12 atau setelah lulus kamu mau ngambil gold terserah. Nah, tapi kalau langsung ambil silver, kamu resikonya adalah 6 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi totalnya nih kamu setahun ya. Kalau bronze dulu, ini 6 bulan doang. Tapi kalau langsung itu setahun gitu. Jadi enaknya kalau bronze tuh 6 bulan kamu udah dapet ini nih. Kalau dari bronze dulu. Tapi kalau dari silver kamu harus 12 bulan dulu baru dapet ini. Dan itu belum banyak yang gagal. Serius banyak yang gagal. Jadi kayak dari tahun lalu tuh ada 80-an anak yang berhasil tuh cuma 40-an. Sisanya gugur karena nyerah di tengah jalan gitu ya. Jurnalnya nggak lengkap gitu. Jadi sayang kalau menurut saya langsung ambil silver gitu. Jadi kayak 80-an anak lah yang ikut bulan tahun 2018 itu ya. Dan yang sampai penyematan tuh cuma 40 nggak nyampe 50 anak gitu. Jadi separuhnya, lebih dari separuh tuh gagal gara-gara mereka ngambilnya silver. Jadi mereka nggak sanggup untuk menuhin ini semua karena memang berat gitu. Ya. Dan Adventurous Journey-nya 3 hari 2 malam. Lebih lama daripada yang silver. Daripada yang bronze. Kalau yang bronze kan cuma 2 hari 1 malam. Kalau yang ini 3 hari 2 malam. Oke. Minimal aktivitas bisa diambil dari kegiatan sekolah. Nah, ini misalkan kamu mau ekskur fotografi kan itu menambah skill ya. Nah, itu bisa diambil jadi skill kamu gitu. Jadi nggak harus kamu kegiatan di luar, ekskur pun bisa kamu jadikan seperti itu. Minimal 1 jam satu minggu tapi ya. Nah, untuk pesertanya minimal usianya 15 tahun, jadi mungkin kalian sudah bisa ikut. Oke, dan selanjutnya adalah gold. Nah, gold ini adalah yang levelnya paling tinggi. Sedikit sekali di penabur yang bisa mencapai level gold ini karena memang tergolong sulit gitu ya. Tergolong sulit maksudnya gimana sih? Dia ada live-in-nya gitu. Ada proyek pemukiman 5 hari 4 malam, seminggu. Jadi kamu hidup di rumah warga yang tidak kamu kenal sebelumnya dan kamu belum pernah ke sana selama 5 malam. Ngapain aja yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh warga tersebut. Kalau warga tersebut nyangkul sawah, ya kamu ikut nyangkul sawah gitu. Ya. Totalnya 18 bulan, tapi kalau kamu lanjut dari bronze atau silver, ini cuma 12 bulan community service-nya. Semuanya 12 bulan. Tapi kalau misalkan kamu langsung ngambil level gold, ini 18 bulan. Dan tentu saja lebih mahal daripada yang silver dan bronze. Seperti itu ya. Nah, ini semua aktivitas dilakukan di luar penabur. Nggak boleh ada yang ekskur. Ya. Nggak boleh. Kamu nggak boleh. Kayak misalkan kamu ekskur jurnalistik, kemudian kamu tambahkan skillmu, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi semuanya harus di luar penabur. Ini kalau sudah gold. Tapi kalau silver masih boleh ekstrakurikuler. Biasanya yang udah gold ini sih yang udah orang di universitas ya. Ada beberapa anak penabur tapi nggak banyak, cuma 2 atau 3 orang gitu. Jadi yang sampai ke sini tuh belum banyak. Jadi saya sarankan untuk mencoba dari bronze sama silver dulu. Karena itu memang levelnya anak. Ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ivy League pengaruhnya besar atau tidak? Oh iya, untuk Ivy League ya pengaruhnya ini ada pertanyaan lagi nggak? Oh itu aja ya. Pertanyaan dari Aditya Manggala. Untuk Ivy League pokoknya untuk universitas-universitas di US dan di UK dan di Eropa bahkan di Australia gitu ya, pengaruhnya besar atau tidak itu berbeda-beda pasti. Jadi maksudnya gini, ada jurusan yang memang mensyaratkan itu, atau ada universitas yang memang mensyaratkan itu, tapi ada juga yang tidak. Gitu. Jadi pengaruhnya besar atau tidak, kalau besarnya seberapa kan ini relatif ya, besar atau tidak itu relatif. Tapi kalau kamu pegang sertifikat itu, kamu punya nilai tambah yang bisa kamu jual ketika kamu apply sesuatu seperti itu. Jadi bukan kamu kalau masuk ke universitas harus punya DOVE, enggak harus punya DOVE. Tapi kalau kamu punya itu, maka
nilai kamu akan dipandang lebih seperti itu. Nah, dipandang lebih itu maksudnya gimana? Oh, berarti orang ini adalah orang yang konsisten gitu, adalah orang yang komit sama dirinya sendiri dan sama orang lain seperti itu. Maka kamu akan dipandang lebih. Ibaratnya kamu punya sertifikat sertifikat penghargaan kan tentu orang akan memandang kamu lebih seperti itu kan. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa ya kamu dianggapnya sama dengan yang lain seperti itu. Jadi bukan pengaruhnya besar atau tidak, tapi kamu akan dipandang lebih seperti itu. Dan biasanya orang yang seperti itu akan lebih diprioritaskan daripada orang-orang lain yang tidak punya penghargaan apa-apa. Oke, kita maju lagi ya. Udah, nggak ada lagi pertanyaan? Ini karena saya jam 7:30 sudah harus masuk kelas. Oke, rekreasi fisik atau physical recreation ini manfaatnya kamu lebih disiplin dan memiliki kebiasaan untuk olahraga. Nah, ini kamu disiplin dan memiliki kebiasaan untuk olahraga. Ya, challenge yourself to improve your health, fitness, and performance. Melakukan kegiatan olahraga, contohnya sepak bola, berenang, main basket, bulu tangkis. Melakukan kegiatan yang banyak bergerak seperti hip hop, dance, salsa, dan yoga. Itu contohnya ya. Jadi itu rekreasi fisik. Kalau misalkan saya belajar les biola, rekreasi fisik bukan. Itu masuknya ke skill ya. Nah, keterampilan dia masuknya ke skill. Nah, peserta belajar untuk mengasah kemampuan mereka atau mempelajari keahlian yang baru. Kamu main piano itu keahlian baru, kamu main biola itu keahlian baru. Kamu belajar bahasa Mandarin itu kemampuan baru, itu keterampilan baru gitu ya. Oke, tari tradisional keterampilan baru, belajar musik, memasak, komputer dan bahasa. Itu keterampilan ya. Nah, lalu tahunya dari mana? Kamu punya keterampilan baru. Nah itu, kamu catat setiap aktivitasmu di jurnal, kamu catat apa improvementmu, lalu kamu minta tanda tangan dari siapa yang mengajarkan kamu. Apakah guru lesmu atau guru kursusmu. Atau ya minimal kalau misalkan olahraga, kamu belajar sendiri gitu ya. Misalkan kamu nge-gym nih, nge-gym kan juga rekreasi fisik. Nah kan nge-gym gak ada gurunya ya. Kamu bisa tanya, kamu bisa minta tanda tangan penanggung jawab yang ada di gym itu siapa, instrukturnya siapa yang ada di situ. Kamu bisa tanda tangan, Mas boleh minta tanda tangan nggak? Nah di situ. Jadi nggak harus gurunya, tapi people who are in charge in conducting those activities, gitu ya. Kemudian layanan masyarakat. Nah ini memberikan rasa tanggung jawab atas diri sendiri, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Nah contohnya ya, menjadi sukarelawan untuk LSM, tempat ibadah, rumah sakit, panti jompo, rumah yatim, membantu menjadi buka di kelas itu juga bisa, melakukan kegiatan penggalangan dana itu juga bisa. Jadi nggak harus yang berat-berat, kamu menjadi sukarelawan LSM itu nggak harus kayak gitu gitu. Kamu pelayanan di gereja aja itu udah termasuk community service asalkan rutin. Kamu menyanyi di gereja, kamu main organ di gereja, itu aja udah termasuk community service. Jadi nggak harus yang kayak mengajar anak jalanan lah, kemudian mengumpulkan pakaian bekas untuk korban bencana alam, nggak harus yang kayak gitu yang ganteng-ganteng aja bisa. Menjadi tutor untuk adik kelas, misalkan kamu ngajarin adik kelasmu, tapi jangan minta bayaran atau minta traktiran loh ya, itu udah beda kasusnya gitu ya. Oke, nah ini adventurous journey-nya, ekspedisi. Jadi sebelum ekspedisi nanti ada ini nih, persiapan. Jadi ekspedisi itu nggak sembarangan, kamu diajarin caranya masang tenda, kamu diajarin caranya pakai kompor nesting, bukan kompor gas portable loh ya, tapi kompor nesting, dan itu kan nggak mudah nyalainnya kayak gitu. Lalu kamu diajarin untuk mengatasi hipotermia dan sebagainya macamnya. Itu nggak mudah. Ekspedisi ini harus ada pra-ekspedisinya dulu. Oke. Nah, ini ekspedisinya. Adventurous Journey Exploration Expedition. Nah, ini memberikan semangat berpetualang dan keingintahuan dalam melakukan perjalanan bersama-sama dalam satu grup. Jadi kamu akan dibagi dalam grup-grup dan grup kamu ini harus berhasil melaksanakan tugas-tugas yang diberikan saat Adventurous Journey. Kalau kamu udah selesai ini, dan kamu udah selesai yang lainnya, itu berarti kamu sudah siap untuk penyematan. Ya. Penyematannya nanti akan dilakukan bersama-sama satu BPK Penabur Jakarta. Jadi kamu akan ketemu dengan semua siswa dari sekolah lain. Dan itu sangat seru sih. Kalau menurut saya seru. Saya aja yang udah tua gini, saya pengen join, tapi saya udah nggak bisa join karena saya udah tua gitu ya. Saya udah lebih dari 25 tahun, jadi udah nggak bisa ikut lagi. Mungkin kalau saya ada di masih sekolah seperti kamu, saya akan mau daftar gitu. Tapi kan masalahnya sudah nggak bisa. Ya. Nah ini contoh-contohnya Adventurous Journey. Waktu kita di Cipanjang. Kalian datang ke sana nggak naik mobil, nggak diantar papa mama, tapi berangkat dari sekolah.
lalu di sana akan dijemput dengan angkot, baru kalian hiking sampai atas nih Kak Matthew nih. Sekarang udah jadi dokter dia di Universitas Brawijaya ya. Kak Matthew nih dari sekolah kita. Nah, ini seperti ini kegiatan-kegiatan kita di sana. Nah, ini kalau udah gold, kalian akan live in dan mengikuti kegiatan yang ada di tempat masyarakat di mana kalian akan live in di sana. Contohnya bajak sawah ya, kamu ikut bajak sawah. Lalu kamu memanen apa namanya, menanam bibit atau memanen memanen hasil tani ya, kamu harus ikut juga. Kamu ngajarin anak-anak di desa tersebut gitu ya. Jadi ini ada residential projectnya. 5 hari 4 malam di sana kamu akan hidup di kampung itu. Seru sih. Tapi kalau sendirian ya krik-krik juga gitu ya. Tapi itu nanti kita kita belum sampai sana. Tapi semoga sih ada yang sampai sana dan semoga banyak yang sampai sana. Harapan saya seperti itu. Nah ini contoh laporan ekspedisi itu kayak gini. Laporan ekspedisi itu nggak harus bentuknya jilitan gitu, tapi juga bisa seperti ini nih, karya-karya seperti ini. Nah, IYP program bronze. Nah ini punya Kak Eliza nih. Kak Eliza Semak Penabur Kota Wisata dulu angkatan kedua. Nah ini seperti ini, lucu dia bentuknya. Ya. Nah bisa juga seperti ini. Jadi unik-unik. Laporannya nggak harus dalam bentuk laporan ekspedisi. Jadi setelah kamu ikut ekspedisi kan kamu akan bikin laporan ya. Tapi laporannya nggak harus bentuknya kaku, tapi kamu bisa bikin kayak gini-gini lucu-lucu. Ya. Nah, oke. Untuk saya segitu aja. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Sandy. Apakah Ibu Sandy sudah hadir di sini? Udah, Sir. Oke, siap. Silakan Ibu Sandy. Ini saya stop sharing. Silakan Ibu Sandy ngajar. Ibu Sandy ngajar. Ibu Sandy presentasi, saya lanjut ngajar. Oke. Oke, terima kasih, Sir Ayu. Oke, Terima kasih, Sir. silakan. Sama-sama. Oke, di kelas ini ada siapa aja? Wow, banyak ya. Oke, selamat pagi, teman-teman. Tolong direspon dong. 166 orang nih di sini nih. Pagi, Teh Sandy. Pagi, Teh Sandy. Pagi, Teh. Pagi. Oke, nah, selamat pagi semuanya ya. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat. Dan Wilujeng enjing. Wilujeng enjing Pak Bonardo. Aduh kumaha damang Pak Bonardo. Oke, damang puji Tuhan, alhamdulillah. Saya mau ngelanjutin apa namanya, Pak Dias boleh minta tolong nggak link kelas apa Jimit ini di WhatsApp saya, Pak? Mohon maaf, ya mohon maaf teman-teman, ini saya dari kemarin kameranya nggak tahu kenapa error, terus nggak ngerti kenapa belum sempet agak lama ngebenerinnya ya, karena saya kurang terlalu pandai megang-megang laptop. Jadi untuk sementara sambil nunggu Pak Dias nge-share link, saya mau lanjutin apa yang udah di info sama Pak Ayu. Oke, perkenalkan saya Ibu Sandy. Yang SMP-nya dari bawah pasti udah kenal saya. SMP-nya dari apa namanya, dari Kota Wisata pasti udah kenal saya. Kita pernah ketemu di kelas 8, benar? Kita pernah ketemu di kelas 8, benar? Waduh, nggak ada nih. Tadi saya Pak Dias. Sudah aku kirim ya, Bu ya? Iya. Cek WA ya. Oke, kita lihat apakah bisa. Ini nggak tahu nih kenapa nih browser saya kayaknya kurang ini ya. Apa emailnya apa-apanya sih nggak bisa nih. Oke, yang SMP-nya dari bawah udah kenal saya, udah tahu saya. Hanya saja saya seperti biasa, kalian kan banyak. Kalau 2 tahun lalu 4 kelas 8, kalian ada 4 kelas dan saya belum bisa hafal semua. Jadi nanti kita boleh kenalan lagi ya. Dan yang pasti saya belum tahu anak SMPK Kota Wisata terutama yang sudah pernah ikut DOVE. Kalau yang udah pernah ikut DOVE pasti udah paham DOVE itu apa. Terus di DOVE kita ngelakuin apa aja. Terus manfaat ikutan DOVE itu apa. Ya. Jadi ini kalau misalnya Jimit saya nggak bisa, Pak, nggak usah pakai inilah ya. Tapi tadi udah sebagian udah dijelasin Pak Ayub sih.
minta maaf nih. Dari tadi malam nggak bisa dibenerin, nggak ngerti caranya juga. Malah pada rusak. Oke, teman-teman, boleh nggak saya tahu dulu? Mungkin tadi Pak Ayub udah nanya, tapi saya mau nanya lagi nih, karena saya baru masuk. Yang sudah pernah ikutan Dove dan level apa kalian? Ada yang level, kalau di SMP-nya level bronze, berarti kalau ke SMA harusnya udah di silver atau bahkan udah bisa lanjut di gold, ya. Oke, boleh dibuka mic-nya dan dibuka kameranya, saya mau lihat yang udah pernah ikutan Dove dari 160-an orang yang ada di Jimit kita hari ini. Apa ada? Harusnya ada sih ya. Cuma kalian gak mau bersuara aja. Ada? Boleh yang udah pernah ikutan Dove? Atau sekolah luar? Sekolah luar mungkin ada program Dove juga di kelas di sekolahnya. Tapi setahu saya baru kalau di daerah Bogor ini baru kota wisata sih, Semak Penabur kota wisata yang join di program ini. Tapi kalau ada dari sekolah luar pernah ikut di mana, nggak apa-apa, di info aja. Saya mau tahu. Alvaro Binsar masih ada di situ, nak? Kamu ikutan nggak? Yang dari bawah ya, coba saya mudah-mudahan masih inget nih. Benaya dari SMP bawah kan ya, nak? Benaya. Iya, Masih dari bawah. dari bawah. Kamu ikutan Dove nggak, nak? Enggak, Mem. Enggak ya? Boleh tolong sebutin nggak kalau kamu tahu siapa yang pernah ikutan Dove? Nggak tahu sih. Nggak tahu Nggak siapa. tahu ya? Oke. Coba yang pernah ikut. Banyak kok itu dari bawah. Pak Kristanto. Pak Kris itu info sama saya dari bawah ada. Cuman saya belum tahu jumlahnya berapa banyak. Saya berharap semua yang pernah ikut di SMP ngelanjutin lagi di SMA. Karena ini manfaatnya banyak banget buat kalian. Tapi kalau buat saya, tujuan utama ikut Dove itu sebenarnya yang paling penting itu bukan PIN atau sertifikatnya, tapi buat saya itu yang paling penting ya, yang terutama itu adalah membentuk karakter kita menjadi anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang berkreasi. Dari telepon lagi mas. Oke, jadi saya berharap kalian yang dari bawah ikutan Dove, ngelanjutin lagi Dove ini di SMA. Supaya dengan harapan karakter kamu terutama dibentuk menjadi generasi muda yang punya daya juang, ya. Kemarin level bronze itu ekspedisi online. Hari Sabtu kemarin kalau nggak salah itu level bronze itu ekspedisi online. Jadi mereka disuruh explore daerah di mana mereka ada atau mau explore kemana lewat online boleh. Dan salah satu kakak kelas kita memilih untuk tidak menyelesaikan. Wah, saya syok. Saya agak stres juga. Dari sekian orang yang daftar Dove tahun lalu, yang tangguh itu menurut saya cuma ada 5-7 orang. 4 orang di bronze dan sisanya ada di level silver. Kalau silver memang belum melakukan ekspedisi, karena memang itu harus ekspedisinya harus live, itu harus langsung ya. Yang bronze baru boleh ekspedisi online karena memang harus penyematan di bulan ini, bahkan di bulan Juli. Jadi kemarin ada yang sempat menyerah. Gara-gara apa? Gara-gara ada tugas diminta untuk buat tenda. Tendanya sebenarnya nggak harus tenda pramuka, tenda yang seperti kita tahu pada konsep apa yang ada di konsep kita. Bikin tenda tuh harus ada tiangnya, ada. Pokoknya yang seperti kita tahu lah, kayak anak-anak pramuka pada umumnya. Tapi di Dove ini dituntut membuat tenda sendiri dari benda-benda apa aja yang ada di rumah kita. Nah, kakak kelas kalian ini merasa udah menyerah. Aduh, saya nggak mau lagi lah, Bu. Saya nggak bisa bikin tenda. Saya nggak baca, nggak ngerespon dulu.
saya harus cari kata-kata di mana supaya dia semangat lagi, ingat lagi komitmennya ketika dia mau ikutan Dove tahun lalu. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian saya balas, saya cuma bilang, saya nggak bilang, ya udah nggak usah deh, ya udah jangan kalau nggak bisa, ya udah nanti repot, ya udah nanti mama kamu jadi susah, papa kamu jadi repot. Saya nggak bilang begitu, saya cuma jawab dengan kalimat, nak, kehidupan di luar sana mungkin tahun depan atau 2 tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang itu jauh lebih sulit daripada sekedar membangun tenda. Jadi ibu nggak akan bilang kamu oke untuk berhenti melanjutkan tanggung jawab kamu, tugas kamu. Ibu cuma mau kasih kata-kata penguatan, ibu cuma kasih motivasi dan mengingatkan komitmen kamu ketika kamu mau ikutan Dove di awal tahun lalu. Kemudian gak lama kakak kelas itu balas dan berkata, oke Bu, saya lanjutkan. Jadi saya dengan senang juga sih dengernya ya, karena wah ternyata di Indonesia Raya ini, di kota wisata, di Bogor masih ada anak muda yang mau menggunakan potensinya, yang mau menggunakan semangatnya untuk berkarya jauh lebih baik. Ya, saya nggak bilang anak-anak di luar sana nggak berkarya, enggak. Tapi di Dove itu dituntut untuk lebih tangguh daripada anak muda pada umumnya. Dan saya berharap saya menemukan itu ada pada anak-anak SMAK Penabur Kota Wisata. Jadi teman-teman yang udah pernah ikutan Dove di SMP, apapun level kalian, saya berharap dilanjutkan lagi. Ya, meskipun kita versi online, kita kan terus berdoa supaya ini semuanya berakhir, jadi kalian bisa ikut ekspedisi normal seperti biasanya. Ya, nah biasanya ekspedisi itu akan dilakukan di bulan Desember. Kemarin Kota Wisata ada kendala, nggak bisa ikut ekspedisi seperti biasanya yang hiking, yang bangun tenda, yang ini dan itu di bulan Desember karena bentrok dengan jadwal Natal. Kebetulan semua yang ambil peran dalam kegiatan Natal itu adalah anak-anak yang ikut Dove. Nah, jadi kemarin dimundurin ke bulan April atau Mei kalau nggak salah. Ternyata April Mei kita masih ada di kondisi PSBB dan nggak boleh kemana-mana. Akhirnya dibuatlah ekspedisi untuk level bronze dulu dalam bentuk online. Ya, tapi ini tetap seru kok meskipun sifatnya online. Nah, ini masih amat sangat seru. Saya udah lihat video kakak-kakak kelas kalian yang ikutan online ini, seru juga ikutin mereka explore tempat lingkungan mereka ya. Ada yang explore ke mana? Ke gunung-gunung yang ada di Bogor itu, explore daerah rumahnya sendiri. Wah, ternyata keren juga. Jadi teman-teman yang ada di sini, yang ada di kelas ini nih, Jimit ini, yang sudah ikut Dove, saya berharap kalian melanjutin Dove-nya ya. Oke, sedikit aja dari saya. Tadi udah dijelasin, meskipun saya nggak pakai PPT nih, nggak kelihatan. Tadi sama Pak Ayub udah dijelasin ekspedisi itu apa. Ya, terus sebelum ekspedisi kita akan pra-ekspedisi. Pra-ekspedisi kamu akan dilatih gimana cara bangun tenda, gimana bawa barang di tas ransel kita yang besar itu supaya kamu tetap nyaman ketika hiking, tetap kuat. Kemudian kamu nanti di pra-ekspedisi akan diajarin masak. Masak itu ngapain aja. Saya nggak tahu kalian pernah masak atau enggak di rumah bantuin mamahnya ya. Tapi 3 tahun ini saya ngikutin ekspedisinya anak kota wisata, ternyata mereka goreng tempe pun agak sulit ya. Goreng tempe loh, goreng tempe. Bukan tempe diorek, tempe dibikin nugget, yang udah bermacam-macam jenisnya itu. Hanya sekedar goreng tempe tuh, beberapa kali saya lihat anak kota wisata agak kesulitan yang namanya goreng tempe. Nah, ternyata ketika belajar dulu di pra-ekspedisi, mereka baru tahu, oh potong tempe itu kalau enak jangan tebel-tebel ya, biar enak renyah gitu ya, kriak-kriak, oh jangan tebel-tebel ya. Oh mestinya bentukannya harus kayak begini. Oh bumbunya kalau bikin tempe biar kelihatan rasanya gurih, harus pakai bumbu ini ya. Nah, nanti kamu diajarin di situ ya, supaya nanti ketika
ekspedisinya tiba, maka kamu makan dari hasil masakanmu sendiri karena nggak ada yang masakin kamu di sana. Kecuali kalau panitia menyediakan, itu baru puji Tuhan, haleluya, amin. Ya, diajarin bikin makanan dari nasi bambu, masak nasi di bambu, terus diajarin nangkep ikan. Saya juga terjun ketika nangkep ikan itu, saya juga coba pengen ngeliat kok anak-anak ini nangkep ikan aja njerit-njerit ya, diceburin di sungai terus suruh nangkep ikan kok teriak-teriak ya, apa seru banget apa gimana. Ketika saya nyoba sendiri terjun di sungai itu untuk nangkep ikan, ternyata bener loh, susah ya nangkep ikan itu ternyata kalau manual pakai tangan ya. Kalau pakai pancing mungkin enak, tinggal duduk doang nungguin, sambil makan bisa, sambil ngopi bisa. Tapi kalau terjun di sungainya terus bawa nangkep manual pakai tangan, agak repot juga. Dan itu memang seru banget ya. Kalian yang belum join, ayo join. Yang udah join jangan lupa terus lanjutin ya. Kalau ada kendala nanti kita bahas sama-sama. Terus yang berikutnya, nanti kamu di sana akan dikasih project ya. Mungkin ini udah dikasih info tadi sama Pak Ayub, kamu ngapain aja selama ada di pegunungan, di gunung-gunung sana itu ya. Kalau yang gold agak lebih lama. Kalau yang silver ya 2 malam 3 hari. Kalau yang masih levelnya bronze cuma semalam doang. Tapi tetap dibikin acara yang seru ya. Ada yang gituin kasih mandi sapi, ada yang bantuin motongin padi. Wah, itu seru. Kemudian jangan lupa bikin laporan. Jadi kalau kalian udah selesai ekspedisi, udah selesai semua tugas kalian yang 3-4 kegiatan itu, kalian bikin laporan. Bentuknya apa sih, Bu? Boleh bentuk karangan? Boleh. Boleh pakai bahasa Inggris, Bu? Boleh banget. Karena nanti kalau kita upload di negara asalnya, biasanya nanti UK gitu ya, yang punya Dove ini, biasanya nanti laporan kita kalau dilihat bagus dan layak untuk tampil akan ditampilkan dalam website mereka, hasil laporan kita. Nggak bangga dong ya? Saya sih bangga banget ikut ekspedisinya aja, ikut kegiatannya aja udah bangga. Apalagi kalau hasil karya saya bisa dibaca dan bermanfaat tentunya untuk banyak orang di seluruh dunia ini, itu keren ya. Atau nanti bisa juga pernah ada anak Dove dari Indonesia, kalau nggak salah penabur Tangerang ya, pokoknya dari Tangerang sana, kalau saya nggak salah ingat, itu penyematannya sampai ke luar negeri loh, sampai di UK. Itu menurut saya keren sih, kalau bisa sampai kita ikut penyematan di sana ya. Wah, udah siap, berarti dia ngerjain Dove-nya dengan serius. Oke. Itu laporan. Kemudian bagaimana sih caranya ngikut Dove ini, Bu? Mau join? Boleh banget. Yang mau join boleh banget. Yang mau ngelanjutin apalagi ya. Terus terang ya, memang harganya ini jauh lebih udah mahal kalau menurut saya. Tapi kalau dibandingin hasilnya, kalian mau ngapain setelah ikut ini, itu justru kelihatannya murah jadinya ya, jadi jauh lebih murah. Nanti harganya boleh japri saya, atau boleh kalau ketemu kita di kelas boleh kalian tanya ya. Yang mau ikut join boleh hubungin saya atau hubungin Pak Ayub, nanti isi formulir dan sebagainya nanti saya terangin ketika kalian udah fix, udah oke. Oke, itu dari saya. Ada sesi tanya jawab nih, kurang lebih 10 menit. Yang mau tanya jawab boleh nyalain kameranya, nyalain mic-nya. Saya mau mau lihat kalian. Ya, 10 menit waktunya sebelum presentasinya ditutup, karena waktunya sudah mau selesai. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Axel Devieto kelas 11 ya, Bernadette Almalia Bianca. Ayo, ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Benaya, kamu dari sekolah mana, Benaya? Bawah ya? Iya, dari bawah, Mem. Sebentar, nah, Ibu nggak dengar. Oke, Benaya dari mana, Nak? Bawah ya? Dari bawah ya, dari bawah.
Sebentar ya, Ibu. Ini apa mic-nya? Boleh chat di ini, Neng. Neng, Kasep boleh chat di room chatnya sambil Ibu membenarkan suaranya ini kelihatannya. Oke, Ben. Benaya. Ya, kenapa Mem? Ya, boleh dicatat di room chat, Nak. Catat ya di room chat ya. Oh, dapat formulirnya dari mana? Oke. Sepertinya Miss Sandy ada kendala koneksi. Kita tunggu join lagi ya. Mungkin di sini ada anak-anak yang sudah ikut Dove, kakak kelas, adakah Jen kepanitiaan ini? Yang Ada. tahu bisa. Yang apa namanya? Yang ikut Dove tentunya kan sedikit banyak ada informasi tuh, mungkin bisa dibantu jawab dulu. Nanti tinggal Bu Sandy konfirmasi saja. Kalau nggak salah ada Lily ya, Avel, Iya. terus ada Iren ya. Apa yang sekiranya kalian bisa bantu jawab, dibantu dulu, nanti tinggal kita konfirmasi ke Bu Sandy. Gitu. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan ya. Kalau untuk harganya nanti tadi kata Teh Sandy bisa langsung japri Teh Sandy. Nanti aku kasih kontak Teh Sandy kalau mau. Terus dari Koi sudah ada yang berhasil masuk univ ternama nggak karena Dove? Aduh itu aku kurang tahu deh. Kalau dapat formnya dari mana? Dapat form ini ya buat daftar gitu maksudnya. Kalau mau daftar nanti tinggal bilang Teh Sandy juga sih. Nanti Bisa dikasih Teh form Sandy buat. atau Sir Ayub kali ya. Oh ya, atau Serayub juga. Jadi pembina apa sih? Iya, leader Dove kita tuh ada Teh Sandy sama Serayub gitu. Mungkin Oke. yang mau kontak. Sudah. Sudah. Silakan Teh. Ya, sorry, ini internetnya tiba-tiba. Jen dan Rosalinda udah dibantu jawab. Tadi udah dijawab ya sama Lydia, kakak kelas kalian. Dapat formulir dari mana? Tentu saja boleh minta sama saya atau Bapak Ayub. Leader kota wisata itu cuma ada 2, saya dengan Bapak Ayub. Jadi kalau mau tahu atau mau tanya-tanya tentang kegiatan ini lebih lanjut, nanti boleh hubungin saya. Atau ketika kita ketemu di kelas juga nggak apa-apa deh, saya kasih waktu untuk kalian yang mau join. Ya, pertanyaannya apa lagi nih, Ibu tadi hilang nih? Ini ada pertanyaan dari Kowis, ada yang udah berhasil masuk univ ternama nggak karena Dove? Setahu Ibu nggak tahu ya. Tapi setahu Ibu beberapa anak Dove itu masuk univ yang keren-keren juga sih, kayak UI yang di Depok itu. Ibu lupa namanya karena banyak banget nih anak murid Ibu, jadi nggak terlalu hafal. Ada juga yang udah masuk di universitas apa tuh yang di luar negeri, yang menurut Ibu oke juga lah ya. Kalau dari segi brand itu udah ada kok, udah ada. Cuman Ibu lupa namanya siapa karena waktu itu Ibu di tengah-tengah masuknya jadi leadernya, jadi nggak terlalu hafal ya. Di leader sebelumnya itu udah pernah ada. Oke, ada lagi, Neng, Jen? Bu Sandy, boleh aku nambah sedikit nggak? Boleh Pak. Ya, mungkin terkait yang tadi universitas yang ternama atau apa. Kebetulan ada kakak kelas kalian namanya Netanya Ruth ya, itu salah satu Dove kan? Betul. Nah, dia minta surat rekomendasi untuk mengambil scholarship tunggu sebentar ya, saya buka suratnya dulu ya. Jadi Kak Netanya dulu itu dia angkatan ke-5, dia mau Netanya Ruth ya? Ya betul. Netanya Ruth Chandra mau apply scholarship ke China kalau nggak salah. Ya, ada beberapa universitas di Cina yang dia mau lamar, dan salah satu portfolio yang dia sampaikan atau yang dia berikan adalah surat dari Dove ini, sertifikat Dove. Dan akhirnya dia berhasil ke situ, ke universitas itu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ini bisa dibuat untuk portfolio kalian ketika mau sekolah di luar negeri, bisa sekali, karena itu salah satu buktinya adalah Kak Netanya itu.
Ya silver ya Bu ya, nyatanya itu ya. Ya silver. Kemarin nggak sempat lanjut Dove karena emang udah kelas 12. Ya. Gold. Dia mau sih sebenarnya ikutan gold, cuman Begitu teman-teman, jadi bisa digunakan sebagai portfolio kalian ketika kalian mau. Tidak harus ke luar negeri ya, ke Indonesia pun itu juga salah satu portfolio yang bagus buat kalian. Jadi pernah mengikuti kegiatan semacam itu ya, kegiatan sosial semacam itu. Ya, begitu Bu Sandy, terima kasih. ya. Oke, tambahan teman-teman, sertifikat Dove itu juga nanti bisa jadi bahan rekomendasi kalau kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan ternama. Ya, jadi nggak cuma perusahaan yang ada di Indonesia, tapi kalau kamu mau ngajuin lamaran di perusahaan luar negeri yang ternama, itu bisa menyertakan sertifikat Dove kamu kalau kamu pernah ngikutin itu kegiatan ini, ya karena ini sifatnya udah internasional, udah banyak negara juga yang join kegiatan ini, ya jadi emang manfaatnya untuk kamu di kemudian hari lebih oke. Tapi lebih daripada semuanya itu, sih lebih seneng membentuk karakter kalian dulu dari masih muda. Jadi meskipun kamu mau kerja di mana, mau sekolah di mana, kalau karakter kamu udah terlatih dalam kegiatan Dove ini, udah tangguh, udah jadi generasi yang oke, wah kamu mau ditempatin di mana juga pasti mantep gitu ya. Itu aja tambahan dari saya. Gimana Pak Dias, sudah di jam saya 8.56? Masih ada mau bertanya? Nyoman dan Eswara Putra, sama-sama terima kasih. Yang berhenti, saya jawab pertanyaan Christine Deborah ya, yang berhenti ya itu tadi. Rata-rata itu karena sebenarnya bukan alasan utama, bukan karena banyak kegiatan, bukan. Alasan utama kalau menurut saya karena malas. Memang rasa malas itu, mager itu emang perasaan yang harus dilawan. Bukan hanya dengan doa, tapi dengan kemauan kita. Kalau kita udah punya komitmen, maka harusnya apapun yang udah kita komitmenkan kita jalankan. Jadi memang di Dove ini dilatih kita untuk tangguh, untuk tidak mudah menyerah. Ya karena kehidupan di luar sana yang akan kamu hadapi nanti itu jauh lebih jahat, jauh lebih keras daripada sekedar ngerjain apa yang kamu dapetin di Dove. Ya jadi alasan utamanya sebenarnya males, gak mau bergerak, terlalu enak dengan zona nyaman kalau menurut saya. Ya, selain alasan kedua ya pasti alasannya sibuk ini sibuk itu. Sebenarnya kalau kita manage waktu dengan baik, belajar ngatur waktu kita dengan baik, semuanya pasti bisa dikerjain. Contohnya kalau di kelas ada tugas harus diselesaikan hari itu, ya hari itu juga dikerjain, jangan nunda. Oh masih ada hari Sabtu, banyak hari Sabtu banyak. Dalam setahun hari Sabtunya banyak, cuman komitmen kita itu dituntut ngelarin kerjaan itu kapan gitu ya, bukan cuma kamu, kita juga bapak ibu guru dituntut untuk semua tepat waktu. Oke, sekali lagi itu pertanyaan jawaban saya. Bu, kalau Dove pada saat pandemi ini apakah masih ada atau tidak? Ada. Oke, nanti saya nggak bisa jelasin panjang lebar di sini. Untuk Chris Bezael, Dove masih ada nak. Nanti Ibu kasih tahu kalau kamu mau join, nanti Ibu kasih tahu, mungkin di kelas aja ya, Ibu akan kasih waktu untuk jelasin ini sedikit. Itu cara nyelesain tugas-tugas kalian ketika di masa pandemi ini. Ya nanti ada tekniknya, ada triknya, bakal Ibu kasih tahu. Ya Ibu udah diajarin. Jadi kalau selama pandemi ini kita mesti ngapain. Gitu. Oke? Siapa tadi? Haris, Bezalel. Boleh nanti ketemu Ibu ya, atau nanti kalau di kelas kita ngomong dikit. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, nanti silakan kembali sama Pak Dias dan rekan-rekan teman-teman tim MPLS. Siap. Itu ada pertanyaan Bu. Rata-rata yang berhenti Dove karena apa, Mem? Tuh. Oh, udah dijawab. Tadi udah. Udah dijawab. Oh ya wes, ya. Oke. Terima kasih. Thank you, Teh Sandy. Oke, udah bisa keluar, Pak. Bahkan kembali mengajar Bu Sandy. Terima kasih ya sharingnya. Lagi. Thank you. Semuanya. Sampai ketemu di kelas. Tuhan Yesus memberkati. Baik.